sejauh ini belum pernah menang di match ya? Match belum, game sudah. Baru game doang ya? Game Oke, sudah. ini jadi ajang pembuktian juga berarti ya? Ya, kan gamenya yang menang itu waktu Fanny kan? Bener. Lawan RRQ kan? Iya, menang Oke. game, tapi dibalikin. Ya. 2-1. Jangan sampai reverse sweep itu menjadi sebuah hal yang Wah, menghantui ya. Iya. hal yang sewajarnya. Kadang jadi mental block juga di situ loh. Ini kita menang game pertama tadi. Iya, kalah nggak ya? Apa kita kalah aja ya game 1 ya? Enggak dong, nggak mungkin dong. Kenapa mikir apa kita kalah aja? Aku kan udah terlalu terkontaminasi dengan klinik Om Wawa. Waduh, klinik. Emang serem sih kalau percaya dengan klinik Klinik, itu ya. klinik. Tapi kalian percaya nggak? 2025 masih ada klinik. Wah. Enggak sih. Masih ada sih. Wah. Tapi untuk Geek Fam, first pick mereka mau ke arah mana? Ada kali ya? Ada Yusunjin? Bahkan Cici pun ada kalau mau. Iya sih, Lancelot juga ada. Banyak ya. Ambil Cici main Fredrik mungkin. Popheus. Yap. Oke, Ini fine. sangat available lah. Banyak banget ya. Tinggal gimana Geek Fam menyiapkan strategi untuk menghadapi game yang kedua ini. Betul. Ini Oh. Kagura sangat naik ya oleh. Sangat. Cici dulu. Jangan kasih cici ke Nino ya. Ya, tapi kalau lihat perform Alek dengan Kalia, gas lagi gak sih? Kalia Parsha. Nino nggak dikasih Arlon juga loh. Oh, Zuxin langsung. Apakah ini kekalian-kaliaan lagi nih? Gak juga sih kalau ke Kalia. Iya masalahnya sekarang sih orang kalau udah ambil Kalen ya banyak banget dipasangin sama Zuxin om. Lebih banyak dipasangin sama Zuxin daripada dipasangin sama Parsha Iya. ataupun Beatrix gitu. Iya, Parsha Beatrix kita lihat kombonya itu yang paling komit ya. Dewa. Dewa sangat ya. Sangat udah komit dari sekarang menit 5 banget. main berempat. Iya, dari draft aja udah 1, 2, 3, 1, 2-nya misalnya Kalia Parsha, 3-nya Beatrix. Gatot Kaca Combo ya. sekarang ditunjukkan juga untuk bagaimana kombinasi bersama dengan Cici dan Lancelotnya diambil. Isunjin sebenarnya masih available ya kalau misalkan memang mau digunakan kembali oleh Yazuke. Call me a hero Dan itu dia. because I saved my nation from falling apart. Lagi nih. Lagi. Banning Trace yang kedua. Mid-nya kah yang menjadi target? Farsa Bukan Kagura nih tapi nih. Tapi Kagura juga bisa gak sih masih kepake? masih. Iya, masih kabar kan ada Flea minimal itu hilang curtain call. Oke, tapi Curtain call buat ini buat kick maksudnya. Oke. Tapi masih ada yang banyak sih sebenarnya Farsa, Experience Selena. the youth and the suffering. dan Ranger dulu ya. Kalau siapa di Cloud, Sama dari Alter Ego ya. Sedangkan dari Geek Fam mereka akan tutup ke arah Rom atau EXP-nya nih yang secara pasti juga. Hero-hero dari Alek. Khalid ya. Hero Alek ya. Chow bisa. ya kalian dulu gak sih? Atau ya Sun Khalid. rises when I Itu give the dia. word. Khalid. Khalid hero ya. agresif early game gitu loh. Perkasa Apa dalam nih? game. Nino semangat. 3 pacar. Min 3 pacarmu. Bukan Waduh. min 3. Ini dari 3 pacarmu 3 maksudnya. pacarmu. Bukan Lah, min 3 dong. kok 2? Satunya mana? Satu lagi mana? Satu lagi mana? Satunya mana? Kak, Oh, satunya mana kak? No udah apa no? Banyak amat no. Ini temen gua aja belum punya satu pun. No. Nih Pak Bulung nih Opera. Oper dikit. Ya ilah. Kok bisa 3 ya? Nanti kita konfirmasi ya. Oke, ada Khalid siapa nih? Hero-heronya, aduh Alek aku masih gatel pengen ngomong Owen sih. Kalau melekat ya, melekat ya. Kalau dulu kan Johead ya. Johe. Oke, tapi kalau Chow juga bisa. Atau ya mau area, mau bisa groknya di bed. Karena Isensin ya. Bisa ya, bisa jadi lagi kan. Soalnya Ruby buat Alter Ego di EXP walaupun udah terbuka gold lane-nya ada Harit. Ya, ini masih ada Popheus. Bisa nutup Lancelot. The power of Leo is within my Badang. hands. Badang. Badang tadi udah kita lihat mungkin momen ya. Yap. Walaupun udah hampir terlupakan nih. Iya, Finn sih bagus banget tadi ya. Ke Badang ya. 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 Kita lihat nih dari Nino sendiri karena terakhir juga Nino sempat membawain Badang itu belinya kan damage ya dia. Ya atau ini Badang Alek. Wow, bisa juga sebenarnya. Bisa. Sangat bisa, sangat mungkin. Oke. Tapi untuk mid dan juga gold dari Geek. Mau Bruno lagi kah? Iya. Masih. Dan Valentina. Bruno sebenarnya ya cukup enak sih ngelawan Isunjin dan juga Harit. Bolanya ngikut, range-nya menang. So far aman. Dan juga bisa ini sebenarnya kalau memang lebih cepat menyelesaikan item kan mereka bisa kumpulnya lebih cepat juga. Ya. Nah tapi untuk sekarang Badangnya kira-kira ke EXP atau ROM nih? Base-nya. Aku suka di ROM sebenarnya. Berarti EXP tebel lagi nih ya? Satu expectable Blue. atau Hylos.
glue, atau highlight, Glue. atau glue. Atau lampu gitu. Iya, atau tiba-tiba badangnya di EXP, ROM lagi yang bisa Iya. kasih badan sih. Ini kayaknya SP. butuh frontliner. Wah, Rame ya. rame. Tapi high loss juga bisa sih buat di ROM ya. Biar badangnya dilempar ke EXP. Dan jawaban terakhir dari Alter Ego. I'm not the only Dan one ternyata bound adalah by Morpheus. these chains. Badangnya buat Alek. Karena lebih oke memang kena fist break diangkat dengan lantern flare. Nah ini Valennya bisa gak optimal. Pilihannya dikit ya pilihannya ya. Dikit banget pilihannya. Wah, Alter Ego punya kesempatan sih kalau by draft ya. By draft. By draft. Oke. By draft ya. Heeh. Dari di dalamnya kita nggak tahu nih. Menurut saya. Ya. Oke. Dan seperti apa eksekusinya dari kedua belah tim? Sepertinya draft juga udah mulai agak sedikit berbeda, tapi match point untuk Alter Ego. Oke, kalau begitu game yang pertama menjadi milik dari Alter Ego. Hanya tinggal 1 game lagi untuk mereka bisa menutup dulu streak ataupun kekalahan yang sudah mereka terima. Jadi langsung saja untuk sekarang kita berangkat menuju ke game yang kedua. Let's go! Sepertinya kali ini untuk agresivitas masih akan terlihat sih Om. Dan udah lihat pagi-pagi udah buka tembok. Iya, Bang Alek nih ya. cakep. Pagi-pagi buka tembok. Lah kemarin ngechat kok sekarang udah di blok. Bagus. Suruh mikir cepet deh ya, sekian detik. Cuman ya ini agresivitas dari keduanya yang sama-sama Alter Ego A-nya galak, Gifam G-nya galak. A-nya agresif, Menarik. kebalik. Emang Balik. cocok logi hidupnya tiap hari. Tapi gobsnya bisa zoning bagian topnya. Mungkin kepegang dikit ya buat Nino dulu di awal-awal. Ya udah mulai di press juga nih. Buset. Flaming Sakit kuat banget. banget sih untuk Kenzie dengan Bruno-nya Om. Ya, yang harus diwaspadai pasti nih kalau sampai tiba-tiba nih ada Yasuga yang datang di sampingnya dia. Makanya tadi kita melihat mungkin dari Kenzie agak sedikit nahan ya untuk bisa maju ke depan terus-terusan. Gop, berangkat. Ini lumayan agak sedikit PR ya ketemu sama Chusin di lane. Di freeze kayak begini nih, disenterin dari jauh. Mau nggak mau Aboynya harus maju juga. Dan oke, masih sempat harusnya sementara di arah EXP. Gops ngasih pressure buat Nino. Ya, Yap. sangat kepegang saya buat Nino. Jadi sekalian untuk freeze lane-nya bagian top. Tapi bawahnya juga ini damai banget sih. Ini early game yang beda dengan adanya Fanny yang akan diambil pick di game yang pertama. Dari emblemnya juga hampir sama sebenarnya untuk kedua assassin jungle-nya. Masih dengan emblem assassin yang dibawakan. Dan Valentina dengan breath smite juga untuk membuat dia lebih sustain dengan inspire yang dibawa. Oh, sama, cincinnya juga pegang inspire ya. Dan jangan lupakan Alek bawa Trill. Hmm. Wadaw, makanya dia dari awal udah kayak berani banget buat cicil-cicil. Yap. Dan Baloy, ada Alek tadi sedikit lagi. First blood berhasil didapatkan oleh Baloy. Tapi untuk sekarang Baloy dengan revitalisasi yang dimiliki, akankah masih bisa bertahan dan masih bisa. Yap, dan sustain dari mananya Hijumi juga ini nggak cukup ya untuk memegang ke arah Baloy terus-menerus. Hilangnya Alek ini akan membuat Alter Ego agak sedikit timpang di area setupnya. Yap, sementara sekarang Crimson Back tadi seperti udah langsung dikeluarkan di mana Ijume-nya. Mencoba untuk bisa mengatakan dia masih berhasil tadi untuk bisa mendapatkan ke arah satu player dan Back Games menjadi korban. Ada sebuah pergerakan cukup agresif bahkan sekarang Gops sendiri di bagian terdepan. Bisakah dia bertahan? Dan Gops menjadi korban tambahan. Flicker agresif dari Hijumi memastikan poin kill ditabung oleh Alter Ego dan bahkan lagi-lagi Mekins yang dapetin ke arah Turtle dibayar dengan poin kill yang bisa didapetin sama Alter Ego. Sangat rapi juga. Bukan lebih rapi ya, tapi lebih ke bagaimana team fight yang masih diladenin juga dengan Big Fam, di mana mereka berhasil dapetin turtle ya, tapi di Waduh, bawah. satu hit terakhir. Soalnya hati-hati nih Kenziski bawanya Purify loh. Kalau kena kejar-kejar kayak gitu oleh Arti agak sedikit sulit. Jalan kaki ya. Nih Yasuke udah harus mundur dengan HP yang nggak terlalu banyak juga dan audience prediction 70% menuju ke arah Alter Ego. Jadi hanya di angka 30% sekarang. Oke, berarti hanya kemenangan Gifam ini di minggu awal ya, agak sedikit berkebalikan mungkin dengan biasanya mereka yang di awal-awal bersiap-siap juga. Tapi sejauh ini untuk permainan dari Alter Ego, mereka cukup mampu untuk meladeni apa yang dilemparkan dari Gifam juga. Di bagian bawah bahkan Arvi kali ini agak sedikit freeze the lane agar membuat Kenzie agak ragu biar bisa maju. Iya, ini harus dipaksa buat maju dikit ya. Nge-hit dari jauh juga. Alek sedikit memancing untuk bagaimana Baloyski bisa maju lagi. Namun belum ada inisiasi berlebih sementara Hijumi. Yap. Hey, fight. Langsung dibalaskan dan satu fist break. Fist crank.
Tinjuan 1000 bayangan tadi masuk dari Bang Alek. Go lagi bawah. Oke, depan yang lain. Oke, tapi itu adalah sebuah komunikasi loh. Itu nggak segan-segan Crimson Bacon untuk ngejar satu pemain dan disambut dengan manis oleh Ya. Alek, Om. Ada fist break yang masuk juga ya. Aha. Dan jangan lupa ada Mountain Shocker juga yang dilempar tadi. Jadi memang semua sudah direncanakan oleh Alter Ego dan Kenzie. Sanggup untuk bertahan ternyata di bagian bawah. Meskipun tadi kita melihat di minimapnya itu sudah ada 3 yang standby ya di bawah tadi ya. Ada Badang yang juga di sana sih. Oke, Nino-nya udah Yap. mulai ke trigger. Tapi Nino sendirian untuk menghadapi 2 orang yang mungkin damage masih bisa ditahan. Masih cukup aman sejauh ini. Oke, tapi ya kalau kita ngeliat Kenziski ya sustain ya dengan Yep. Hasclaw juga menjadi item pilihan pertama. Tapi kalau kita intip lagi ke area dari turtle-nya sudah mulai dipegang oleh Alter Ego. Gak banyak lagi SP tapi ke reset kali ini. Dari turtle-nya Gops akan masuk ke belakang dan Apoy down. Untuk kali ini Baloy tertinggal. Revitalize sudah dibuka. Gops memberikan sebuah bantuan. Tapi Gops gak bisa melakukan banyak hal. Oke, dan bahkan itu dia komunikasi yang dijalankan. Kombonya ternyata Lantern Flare disambut dengan Fist Crack. Itu berkali-kali menjadi sebuah inisiasi dari Baloyski. Wah, di tempat yang lain coba lihat sendirian Baloy. Apa yang akan terjadi? Baloy masih bisa bertahan tidak untuk waktu yang lama. Ini Alter Ego mereka memupuk lagi keunggulan mereka. 2400, Turtle udah ditabung. Poin kill sekarang 6-1 dan gak berhenti sampai situ. In fact, karena Orange Box sedang dilakukan. Dan Make It sama servisnya Orange dibuka juga. Mountain Shocker. Reveal positioning dari Make It yang berusaha untuk mendekat dan akhirnya ragu ya untuk bisa langsung masuk ke dalam. Yap. Dan lihat bagaimana Alter Ego tiba-tiba leading dari gold lead yang mereka dapatkan juga. Dari goldnya, dari itemnya. Hunter Strike first item untuk Yazuki yang baru selesai dan ada Glowing One juga ini bagi Jume. Jadi sebenarnya untuk damage-nya ini sangat-sangat cukup sekali. Terutama untuk di early game. Kalau memang ada yang kena stun dan bisa kena dari Mountain Shocker, itu damage-nya sudah bisa dipastikan ya. Satu hero bisa hilang langsung. Iya. Oke, dan sekarang udah mulai bergerak lagi. Make It-nya disenterin. Nah, senterin loh. Makin menyala bangku. Tapi Make It berhasil kabur. Dikasih lampu kakak. Iya. Diterangin loh. Lampu kakak. Oke, Baloy. Masih terlalu tebel ya untuk dicicil-cicil terus juga sama Alex. Tapi gangguannya tuh selalu ada. Dan sekarang penguasaan dari Vision lagi dipegang sama Alter Ego. Sangat ya. Purple buff juga ini apakah sebuah pertanda kalau akan dikonsil? Yap, dan mereka mendadak langsung hadir. Dimana Make It terusir. Waduh, itu bahkan bukan cuma sekedar kehilangan dari sebuah purple buff ya. Phantom Execution dikeluarin hanya untuk defensif. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja kali ini Gigfan. Ya. Retribution juga bukan hal yang bagus ya, karena Turtle pun masih akan support ketika Retribution ready nanti dari Yazuki juga. Betul, ya kayak gitulah guys ya. Gak peduli lu berapa lama mati dia, tapi kalau sesuatu itu hadir, ya lu bisa aja terusir. Bener, karena yang setia bakal kalah sama yang selalu ada. La. Baloyski dikejar. Oke, fokus lagi. Iya. Du. Dari sekarang Turtle ya yang akan segera muncul nih. Setup harusnya akan bisa dimenangin sama Alter Ego karena vision Yep. mereka luas banget. Dan sekarang Nino udah menghantui Make It. Retribution akan menjadi informasi udah kepake tadi di Orange Buff. Ya, ini udah gak bisa dekat sama sekali untuk Make It. Beda dengan game pertama, Yazuki akan free untuk mendapatkan Turtle yang ketiga. Itu dia. Shield juga untuk teman-teman yang lain dan di bagian topnya Gops mungkin akan coba untuk diincar dari pemain Alter Ego. Satu bisa. turret lah ya minimal udah bisa dikantongin sama Gigfam. Walaupun bayarannya juga ada di bottom lane-nya udah mulai kedorong. Tapi ya dengan gold lead yang sebenarnya nggak terlalu jauh nih di angka 3.500. Ya, jangan lupa nih, Arvi sudah mulai aktif juga ya. Ada Feather of Heaven untuk second itemnya, tinggal menunggu Holy Crystal kapan selesai. Dan Yazuki punya War Axe juga. Ready to fight sebenarnya bagi Alter Ego. Tinggal di mana dan kapan mereka akan memulai. Iya, ini itemnya kondisional ya. Karena tadi Yazuki lebih ke Endless Battle untuk di game pertama. Yap. Dan sekarang lebih ke Hasclaw. Hasclaw dari War Axe maksudnya. Ya. Tuh. Jume masuk, lihat belakangnya sendiri banget nih Jume. Oke. Berani banget nih Jume. Wah, arti ini. Sakit banget oh diangkat. Yap. Apa yang terjadi? Sekarang Gops berhasil tertabrak tadi. Dan juga Baloyski sekarang berada di dalam satu notar dan mau tidak mau. Yoji. Wow, Make It. Apa yang akan terjadi lagi nih di area mid? Sementara sekarang dengan zaman Force, Make It-nya akan terangkat karena mereka. Wow. Alek, flicker. Fist Crack yang akhirnya menjadi satu petaka juga. Make It yang udah gak punya resource skill. Gak bisa kemana-mana. 2 poin yang harus ditelan dan kali ini Alter Ego. Mereka menguasai jalannya permainan di game yang kedua. Wow. Dengan modal dari Malphite Gun, Kenziski. Dia berupaya untuk dapetin turret di bawah tadi, tapi di Divine masih belum terlihat impact-nya Om. Belum sama sekali karena langsung ditabrak juga kan. Dan jangan lupa nih dengan adanya Lantern Flare, Fist Crack, bahkan dengan efek stun dari Dark Wave yang dipakai dengan Nino ini membuat pemain-pemain dari Gig ketika mereka mencoba untuk melakukan sebuah team fight
langsung putus di sana juga. Karena mereka kepegang. Mereka belum bisa membalaskan apa yang dilakukan dengan Alter Ego. Dan golnya pelan dan pasti Alter Ego sangat menguasai jalannya permainan. Stabil ya. Sangat stabil Iya, sekali. pelan, mega pelan. Dan apalagi juga dengan adanya Mountain Shocker, ini ngebuat dari Geek Fam gak banyak bisa bergerak ya. Bener. Selain turret-turretnya juga udah gak ada. Karena untuk info ya, kalau memang ada Mountain Shocker, ada gambar panah nih ya di atas kepalanya kita. Itu pertanda antara lawan mau mulai team fight. Atau dia bakal nunggu dalam rumput buat kita lewat dan ketabrak dengan kapal. Atau kadang iseng aja. Iya, Enggak ya. lumayan tricky ya kalau ngelawan di Sunshin. Bener, makanya kenapa jadi prioritas ya untuk sekarang walaupun udah gak ada damage-nya ya untuk Mountain Shocker yang open vision juga dengan global presence-nya. Tapi Lord bisa didapetin secara free. Kali ini Geek Fam mereka akan mencoba mendefense di dalam inner turret dulu. Yap, dan dengan satu Lord ini nggak menutup kemungkinan mereka juga bisa menutup game ini ya. Apabila mereka tidak melakukan kesalahan. Ya, endless battle untuk Yasuke, ada true damage extra. Dan sangat mengganggu sekali sebenarnya untuk Justin dari Jumen. Di barisan depan, Nathan Flare terus-terusan menerangi nih ya pemain-pemain Geek Fam juga. Mau maju salah, gak maju nanti keangkat juga. Atau kecicil habis dengan Justin. Iya, karena kali ini benar-benar Aboy-nya nih bingung. Iya. Udah bingung banget Itu pastinya. dia Ya. Crimson Bacon yang diambil itu juga. Seenggaknya buat defense lah ya, ada dash ability juga kan. Dan sekarang Lord sudah mulai masuk ke arah top lane. Dan kali ini Zaman Force sudah mulai di-trigger. Wow, dan itu dia Fist Crack. Langsung dikeluarkan Gop. Hampir saya menjadi korban. Tapi pada berbeda. Coba lihat pergerakan dari Baloski malah menjadi korban. Hanya menyisakan 4 player saja. Wave ini akan masuk lagi lewat tengah. Di mana Lordnya pun sekarang tersisa sendirian di bagian dalam. Tapi masih ada Alex. Akan seperti apa kisah yang mereka berikan. Curtain Call-nya langsung dikeluarkan. Sementara sekarang Nino masih bertahan. Walaupun udah keikat Curtain Call tapi gak ada damage yang bisa disumbangkan juga. Dan kali ini Alter Ego memilih untuk mundur setelah 2 base turret berhasil mereka hancurkan. Hilangnya Baloiski, tapi 4 pemain Geek Fam yang lainnya pun masih mampu untuk bertahan. Yap, dan Alter Ego mereka sedikit menurunkan tempo mereka sebenarnya di game yang kedua. Mereka bermain lebih disiplin jauh dan hanya membiarkan kayak dari Geeknya yang maju aja. Kayak mereka main macro play-nya juga, jadi hanya 1 poin kill yang sejauh kita lihat ya bisa didapatkan dan itu pun ada di tangan Baloiski. Berarti buat yang lainnya agak sulit untuk bisa mendeliver damage dan Hijume punya Sky Pierce. Itu dia jawabannya ya. Karena ya emang udah terlalu snowball juga gak sih? Yep. Walaupun Sky Pierce-nya item ketiga ya. Yap. Lebih ke defensif dulu nih dengan Bloodwings-nya juga. Namun kali ini 9.300 goldnya akan semakin bertumbuh lagi untuk Alter Ego. Karena lihat ditumpuk semua wave-nya. Iya. Lumayan sulit sekarang untuk Geek Fam-nya. Kalaupun mereka mau coba untuk maju ya, mungkin mereka bisa menukarkan dengan 1 pemain dari Alter Ego. Wajib nih ya. Karena kalau mereka sampai tumbang nggak ada pertukaran, pasti kan harus ditabrak. Yap, kalaupun Baloiski mau inisiasi dengan Avatar of Guardian, dipastikan harus dapat poin kill. Kalau enggak ya dia bakal tukar nyawa aja. Oke, Kenji sudah menyelesaikan full item nih ya. Yang Oke. dicari Melvin Gun tadi ada, Berserker juga selesai. Haslow. Tapi dengan 5 pemain yang sebenarnya juga sudah menyelesaikan item, ini agak sulit Kenji untuk bisa masuk. Ingat, Bruno single target. Dan itu yang membuat agak sulit karena untuk Bruno-nya. Form-B-nya yes, mungkin bisa hit multiple target, tapi damage yang diberikan tidak terlalu besar. Enggak ya, cuman mantul-mantul. Dan ya, untuk sekarang dari Alter Ego juga mereka masih belum terlalu bisa mendobrak paksa defensif dari Geek Fam. Selain menunggu Lord juga nanti yang sudah ter-enhance dalam 5 detik ke depan. Semuanya dikandangin. Yap. Dan kalau bicara tentang inisiasi, Geek Fam juga lumayan minim ya untuk sisi powernya. Cuman yang ngandelin Baloiski ataupun ya combo Cici Gatotnya itu. Ya, dan mereka nggak bisa buka ya. Dengan posisi lagi kalah seperti ini, mereka kalau membuka pun mereka akan digulung dengan Alter Ego. Dan dibuka juga tadi untuk Sugar, lebih mempercepat lagi movement speed dari Gisan Shin. Dan Lord ini free untuk Alter Ego kembali. Ya. Nah ini nih. Apakah ini akan menjadi menu penutup untuk mereka? Yap. Oke, mengecek ke area rumputan. Masih cukup aman juga. Dan kali ini Alter Ego, mereka sudah mulai menyambangi adanya defensif dari Geek. Tapi ada game fact nih, Kofias jadi most pick hero dari Nino sepanjang karirnya sebagai EXP laner dengan total 14 kali pick dengan win rate 57,14%. Bener, cukup bagus sih bisa kita bilang ya. Selama ada di atas 50%. Oke, Lord berada di area mid. Mau ditabrak mungkin bagi Alter Ego, mereka punya kemampuan tersebut dengan difference gap gold yang terlalu jauh. Ya, ini hampir menginjak 10.000 dan konsil terlihat. Yap, itu dia. Apa yang akan terjadi? Oh, Loncat masuk dan Package jauh di tempat yang berbeda. Bahkan sekarang Baloiski bergerak jauh dengan sangat cepat. Game cepat akan terjadi tapi Yasuke down. Gue mencoba hilang dan mereka bisa harusnya menutup game PJ 2-0.